Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin yazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du, fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang-orang yang mengaku beriman kepada Allah, bertakwalah kepada Allah, takutlah kepada Allah. Wa qulu qawlan sadida, hendaklah engkau mengatakan kata-kata yang baik, hendaklah engkau mengatakan kata-kata yang benar. Yuslih lakum a'malakum, niscaya Allah akan memperbaiki amal-amalmu. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosamu. Wa may yuti'illah rasulahu faqad faza fawzan azima, siapa yang mengikuti Allah dan Rasulnya maka dia akan mendapatkan kemenangan yang besar. Shadaqallahul azim. Jamaah Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tak henti lisan kita mengucapkan alhamdulillah rabbil alamin sebagai bentuk syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa lisan kita tak henti keluar dari lisan kita? Karena nikmat Allah tak henti pula kita rasakan. Mulai kita dari bangun tidur tadi sampai nanti kita tidur kembali, begitu banyak curahan nikmat yang telah Allah limpahkan kepada kita. Tentu rasa syukur kita kepada Allah tidak hanya cukup dengan rajin mengucapkan alhamdulillah rabbil alamin, tapi rasa syukur yang terbaik di mata Allah adalah jadikanlah setiap nikmat yang telah Allah limpahkan kepada kita sebagai cara untuk semakin taat. Maka ulama mengatakan kullu ni'matin la yuqarrabu ila Allah fa innahu baliyatun. Tiap-tiap nikmat yang telah Allah limpahkan kepada kita, ternyata nikmat itu tak mampu mendekatkan kita kepada Allah. Fa innahu baliyatun, siap-siap nanti menjadi musibah. Siap-siap nikmat itu yang akan membuat kita celaka. Siap-siap minimal kita tidak akan tenang dalam menghadapi hidup ini. Betapa banyak orang yang rumahnya hebat, rumahnya bagus, tapi batinnya tersiksa. Betapa banyak orang yang duitnya banyak, tapi perasaannya menderita. Tapi ada sebaliknya, orang yang biasa saja, rumahnya biasa saja, kehidupannya biasa saja, tapi hatinya luar biasa dekatnya kepada Allah. Allah berikan ketenangan dalam hidup rumah tangga orang itu. Kemudian berselawat kita kepada sosok manusia yang kita rindukan, pemimpin umat, pembawa amanat, siapa yang tunduk dan taat, insya Allah dia akan bahagia di dunia wal akhirah. Kepada Nabi Muhammad SAW dan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita diakui oleh baginda Nabi sebagai umatnya, dan mudah-mudahan Rasul berikan syafaatnya kepada kita di mahsyar nanti. Karena memang ada orang-orang yang diutamakan oleh Rasul pada hari kiamat nanti. Ada manusia yang diprioritaskan oleh baginda Nabi pada hari kiamat nanti. Siapa manusia yang diutamakan dan diprioritaskan oleh baginda Nabi pada hari kiamat nanti? Man akrahum salatan alayya, siapa mereka yang ketika hidup di dunia ringan lisannya, ringan lidahnya untuk selalu banyak membacakan shalawat pada Nabi Muhammad SAW. Jamaah Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama terus kita tunjukkan rasa takut kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang memiliki rasa takut di hadapan Allah, minimal dia memiliki sifat muraqabah. Apa itu sifat muraqabah? Sifat merasa diawasi dan ditatap oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang merasa diawasi oleh Allah, maka telinganya akan berhati-hati dalam mendengar. Orang yang merasa ditatap dan dilihat oleh Allah, maka matanya akan berhati-hati dalam memandang dan melihat. Orang yang merasa diawasi dan ditatap oleh Allah, maka lisannya akan berhati-hati dalam bercakap dan berucap. Orang yang merasa diawasi oleh Allah, maka hatinya akan berhati-hati dalam berprasangka kepada orang lain. Tetapi sebaliknya, kalaulah kita tak merasa diawasi oleh Allah, kalaulah kita tak merasa ditatap dan dilihat oleh Allah, ini yang dikhawatirkan oleh baginda Nabi, if'al masyita,
kita akan berbuat menurut nafsu kita. Kita akan berbuat menurut keinginan kita. Kita akan berbuat menurut kehendak syaitan kita. Nauzubillah min dzalik. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Jemaah Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita mengulang-ulang kalimat takbir. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Kalimat takbir yang kita ulang-ulang dengan niat ikhlas dan tulus menunjukkan betapa besar Allah di hadapan kita, menunjukkan sesungguhnya betapa hebatnya Allah Subhanahu wa taala, dan sekaligus menunjukkan betapa kecilnya kita di mata Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita juga mengulang-ulang kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin sebagai bentuk syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah Allah limpahkan kepada kita. Betapa banyak nikmat Allah yang telah Allah curahkan kepada kita. Kalaupun kita hitung la tuhsuha, kita tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Dan alhamdulillah pada pagi yang cerah ini, di pagi yang indah ini, kita kembali hadir di lapangan Masjid Al-Kautsar ini dalam rangka dan tujuan untuk melaksanakan rangkaian salat Idul Adha. Salat Idul Adha yang kita kenal dengan hari raya, yang kita sebut juga dengan hari raya kurban, yang kita kenal juga dengan hari nahar. Setiap kegiatan yang kita kerjakan tahunan ini bukan hanya sebatas ritual, sebatas rutinitas, sebatas seremonial yang kita lakukan di pagi ini. Tapi pada pagi ini kita diingatkan kembali tentang peristiwa besar yang dialami oleh keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Peristiwa apa itu? Peristiwa bagaimana Nabi Ibrahim melaksanakan perintah ibadah kurban. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Jemaah Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setidak-tidaknya ada beberapa pesan yang dapat kita ambil. Yang pertama, sesungguhnya peristiwa ibadah kurban yang dilakoni oleh Nabi Ibrahim dan keluarganya menunjukkan betapa kita mesti mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa kita mesti menggantungkan diri kita, harapan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam pada suatu kesempatan dia dapat perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk membawa istrinya Hajar, dan saat itu Hajar dalam keadaan mempunyai bayi yang bernama Ismail alaihissalam. Saat itu Nabi Ibrahim memerintahkan kepada istrinya, wahai istriku, kita bersiap-siap, kita berkemas-kemas karena sebentar lagi kita akan berangkat menuju perjalanan yang jauh. Saat itu seorang istri yang soleha hanya mengikuti apa yang diperintahkan oleh suaminya Nabi Ibrahim alaihissalam. Dia belum bertanya saat itu. Setelah berkemas semuanya sudah disiapkan, maka Nabi Ibrahim alaihissalam berangkat dengan keluarga kecilnya. Dia berangkat menaiki kendaraan. Maka saat itu dia menjalani perjalanan yang panjang dan jauh dari Palestina, kemudian menuju Jazirah Arab. Saat itu Nabi Ibrahim alaihissalam melewati beberapa perjalanan yang jauh, sampai suatu ketika di padang Sahara yang kita kenal dengan padang pasir atau padang Sahara. Maka saat itu dekat di depan Ka'bah yang saat ini orang bertawaf di dalamnya, maka saat itu Nabi Ibrahim menurunkan istrinya dan juga menurunkan anaknya. Dia turunkan anaknya dan turunkan istrinya di dekat depan Ka'bah. Maka saat itu Nabi Ibrahim meletakkan dan meninggalkan istrinya yang tercinta dan anaknya yang tersayang. Kemudian Nabi Ibrahim menengok ke kanan dan ke kiri. Lalu dia tengok wajah istrinya, dia pandang wajah anaknya. Tanpa berkata sedikit apapun, dia pergi meninggalkan istri dan anaknya. Lalu saat itu ternyata Hajar sangat kaget. Apa yang dikagetkan oleh Hajar alaihissalam? Karena sesungguhnya seorang suami yang memiliki istri kemudian punya anak yang masih kecil tega untuk meninggalkan istrinya. Saat itu Hajar pun mengatakan kepada suaminya, "Aina tazhab ya Ibrahim? Kemana engkau hendak pergi wahai Ibrahim?" Maka Nabi Ibrahim alaihissalam tak menggubris pertanyaan dari istrinya Hajar. Dia tetap berjalan dan terus berjalan. Maka saat itu kemudian Hajar pun kembali bertanya, "Wahai suamiku, kemana engkau? Apakah tega hatimu untuk meninggalkan kami di tempat yang tidak ada orang, di tempat yang tidak ada buah-buahan, yang tidak ada pepohonan, dan tidak ada kehidupan di sini? Apakah sampai hatimu untuk meninggalkan kami saat ini?" Maka saat itu Nabi Ibrahim alaihissalam juga diam dengan seribu bahasa. Rupanya
istri yang paham dengan suaminya, istri yang mengerti dengan suaminya, ternyata ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka Hajar alaihissalam mengatakan, "Ya suamiku, amarakallahu bihadza? Apakah Allah merintahkan kamu untuk meninggalkan kami di sini?" Lalu Nabi Ibrahim mengatakan, "Betul. Ini perintah Allah. Kalaulah ini perintah Allah," kata Hajar, "maka kami akan tinggal di sini, kami akan menetap di sini, apapun yang terjadi." Lalu saat itu Hajar mengatakan, "Ketika engkau meninggalkan kami di sini, insya Allah Allah akan pasti menjaga kami. Insya Allah Allah akan pasti menolong kami. Insya Allah orang tak akan melukai kami di sini, karena kami yakin sesungguhnya Allah yang memerintahkan ini. Sesungguhnya kami yakin dan percaya, sesungguhnya ketika kami bergantung kepada Allah, maka insya Allah Allah pun akan jaga kami." Apa pelajarannya jamaah Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah? Kalaulah kita bergantung kepada Allah, kalaulah hati kita bergantung kepada Allah, insya Allah Allah akan jaga kita, insya Allah Allah akan pelihara kita. Pertanyaan sekarang adalah, sudahkah kita bergantung pada Allah Subhanahu wa taala? Maka banyak terjadi kegelisahan saat ini, banyak terjadi kehancuran saat ini, karena kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi juga sebutkan, ketika kita bergantung kepada Allah, insya Allah Allah juga akan pelihara kita. Inilah rangkaian ibadah tawaf yang kita lakukan. Kita mulai dari rukun Hajar Aswad, kita mulai dengan ucapan Bismillahi Allahu Akbar, lalu kita membacakan zikirnya, lalu kita berputar dari kiri, kita memulainya. Ini menunjukkan sesungguhnya kalaulah kita bergantung kepada Allah, maka insya Allah Allah akan berikan yang terbaik pada kita. Ya, maaf, ada hal yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita banyak masalah. Hari ini kita banyak gundah dan gulana. Tapi berapa banyak kita menggantungkan diri kita pada Allah Subhanahu wa taala. Kita merasa susah, kita merasa payah. Susah dan payah kita akibat kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita gantunglah hati kita kepada Allah. Bangun tengah malam, mengadu pada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada masalah yang besar, tapi kita punya Allah yang besar yang akan menyelesaikan masalah kita. Tidak ada masalah yang rumit, kita punya Allah yang besar yang untuk mengurai masalah kita. Pertanyaannya, sudahkah kita dekat kepada Allah sebagaimana yang dilakukan oleh Hajar dan keluarganya? Ini menunjukkan dan memberikan pelajaran kepada kita. Mari sama-sama terus kita tunjukkan kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan juga sesungguhnya kita diperintahkan untuk berserah diri pada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Jemaah Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pelajaran apa yang dapat kita ambil lagi dari peristiwa besar yang dilakoni oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarganya, yaitu kita diperintahkan untuk bersungguh-sungguh dalam mencapai rezeki Allah Subhanahu wa taala. Ketika ditinggalkan Hajar, ketika ditinggalkan Ismail kecil di depan Ka'bah, maka saat itu Nabi Ibrahim pergi meninggalkan mereka. Tepatnya di Jabal Abul Qubais, Nabi Ibrahim pernah berdoa, "Ya Allah, di mana tempat anak saya tinggalkan? Di mana tempat istri saya tinggalkan? Maka izinkan suatu saat ya Allah tempat itu banyak dikunjungi oleh orang." Maka saudara kita, famili kita sekarang berangkat ke tanah suci. Mereka berada di tempat yang mulia. Ini doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena Nabi Ibrahim pernah berdoa, di mana tempat anak yang ditinggalkan dan keluarga yang ditinggalkan nanti juga dikunjungi oleh banyak orang. Kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Bermohon pada Allah Subhanahu wa taala supaya suatu saat nanti kita juga dipanggil oleh Allah untuk berada di sana. Banyak mengatakan, kami tak mungkin rasanya, hidup kami juga susah. Kita punya Allah yang kuasa, kita punya Allah yang kaya. Kita tidak kaya tapi Allah Ghani, Allah Maha Kaya. Maka berniat kita, berazam kita, suatu saat kita akan juga beribadah di tempat yang dilakukan oleh saudara kita saat itu. Jemaah ada hal yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi Ibrahim meninggalkan anaknya dan istrinya, maka saat itu mereka hanya membawa makanan yang cukup dan minuman yang cukup. 2 hari sudah ditinggalkan, tentu makanan sudah mulai menipis, lalu minuman sudah mulai habis. Maka saat itu sang anak yang bernama Ismail alaihissalam saat itu muncul kehausan, haus. Lalu karena dia haus,
saat itu dia menangis. Maka naluri ibu datang saat itu, karena seorang ibu tidak akan membiarkan anaknya menangis. Inilah kehebatan ibu. Inilah kehebatan ibu kita. Biarlah dia tidak makan asal anaknya makan. Biarlah dia tidak tidur asal anaknya tidur. Biarlah ibu ini susah asalnya anaknya tidak susah. Betapa hebat pengorbanan seorang ibu. Maka hidup di dunia ini rupanya menyebabkan kita sengsara adalah kita kurang hormat pada ibu kita. Kita kurang santun pada ibu kita. Kita kurang memuliakan ibu kita. Sesungguhnya ada hal yang mesti kita lakukan ketika kita ingin bahagia di dunia akhirat. Ketika kita ingin mendapatkan kesuksesan, maka kita muliakan ibu kita. Itu diperintahkan oleh agama. Hari ini banyak kita lihat orang tak lagi menghargai ibunya. Hari ini orang membentak ibunya, orang memaki ibunya. Pada sesungguhnya pintu surga ada di sana. Bagi kita masih hidup orang tua kita, bagi kita masih hidup ibu kita, maka tunjukkan bakti kita kepada mereka. Insya Allah Allah selamatkan kita. Insya Allah Allah bahagiakan kita. Insya Allah dunia dan akhirat kita dapat kebahagiaan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar wa ilaihal. Jemaah Adha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika anak menangis, kemudian naluri ibu yang bernama Hajar kemudian muncul saat itu. Dia naik, kemudian sambil menutup wajahnya, di kepalanya diletakkan tangannya. Dia naik di bawah bukit Safa, kemudian dia naik ke bukit Safa. Lalu dia menengok, adakah air, adakah makanan, adakah orang, adakah berita di sini. Dia terus berjuang dengan kesungguhan. Ternyata tidak ada. Lalu dia terus berjalan seakan-akan nampak air. Dia berjalan-jalan kecil sampai dia ke Bukit Marwah. Sampai di Bukit Marwah ternyata dia belum juga menemukan air yang diinginkan oleh anaknya. Dia menengok anaknya Ismail saat itu masih dalam keadaan menangis. Tapi seorang ibu tidak membiarkan anaknya menangis. Seorang ibu sungguh-sungguh kembali ke Bukit Safa, kembali naik ke Bukit Safa, dan kembali juga menuju ke Bukit Marwah. 7 kali itu diulang-ulang. Ternyata apa yang terjadi? Usaha yang dilakukan oleh sang ibu, usaha yang dilakukan oleh orang tua, usaha yang dilakukan oleh Hajar tidak berbuah saat itu, tapi buahnya ada pada anaknya. Ini menunjukkan sesungguhnya usaha yang kita kerjakan dengan sungguh-sungguh kadang-kadang bukan pada kita hasilnya, tapi pada anak kita hasilnya. Usaha yang kita lakukan mungkin belum pada kita kebaikannya, tapi ada kebaikannya pada anak-anak kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Jemaah Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kesungguhan Hajar dalam mencari air, kesungguhan Hajar dalam bersungguh-sungguh mencari rezeki menjadi pelajaran bagi kita bersama. Tugas kita adalah untuk berusaha sungguh-sungguh. Tugas kita adalah untuk berusaha sungguh-sungguh. Hasilnya di mata Allah Subhanahu Wa Taala yang menentukan. Tentu kita diperintahkan untuk mencari rezeki sebanyak-banyaknya, tapi sebelum itu kita diperintahkan untuk ketika dapat rezeki itu, maka berikanlah rezeki itu di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam harta kita ada hak masjid di dalamnya. Dalam harta kita ada milik anak yatim di dalamnya. Dalam harta kita ada milik Allah di dalamnya. Hari ini alhamdulillah bagi yang menjadi peserta korban telah memberikan hartanya di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka yang belum menjadi peserta korban, kita berazam, kita berniat tahun depan kita menjadi peserta korban. Jemaah adalah hal yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah ironisnya, untuk membeli handphone jutaan rupiah orang mampu, untuk membayar sepeda motor jutaan rupiah mampu, untuk membayar cicilan mobil jutaan rupiah mampu. Datang perintah Allah, fasholli li rabbika wanhar. Datang panggilan Allah sekali setahun, 2.600.000, 2.700.000, 2.800.000. Lalu hilang kecerdasannya, hilang kemampuannya untuk memberikan hartanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena itu, orang yang berpikir-pikir memberikan hartanya di jalan Allah, mungkin Allah juga berpikir memberikan rezekinya kepada kita. Oleh karena itu jemaah adalah hal yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka apa yang Allah titipkan kepada kita, apa yang Allah berikan kepada kita, hendaknya juga kita berikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena sesungguhnya kita dididik untuk menjadi orang bersyukur atas nikmat yang telah Allah limpahkan kepada kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Jamaah Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian perintah kurban menjadi
Penutup khutbah kita pada pagi ini, sesungguhnya hikmah yang dapat kita petik dari peristiwa ibadah kurban adalah kita diperintahkan untuk menghapuskan dosa-dosa kita. Di ruangan ini, di lapangan ini, siapa yang tidak berdosa? Kita banyak salah dan kita banyak dosa. Salah telinga kita dalam mendengar, salah mata kita dalam memandang, salah lisan kita dalam bercakap. Banyak salah yang kita lakukan pada pagi ini. Tetapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin." Sesungguhnya Allah cinta dan suka kepada orang yang minta ampun. Di antara cara untuk minta ampun adalah kita diperintahkan untuk melaksanakan ibadah kurban. Apa hubungan kurban dengan minta ampun? Maka Rasulullah SAW memerintahkan kepada Aisyah, "Ya Aisyah, kumi, hai Aisyah, tegak di sini." Dekat korbannya saat itu, tegak di sini. Fasfidi, maka tengok, lihat. Maka kita dianjurkan juga untuk melihatnya. Kurban yang kita lakukan itu. Kumi wasfidi, tengok dan saksikanlah. Sesungguhnya setiap tetes darah yang mengalir dari hewan kurban ini akan menghapuskan dosa-dosa kita. Ternyata Rasul memberikan garansi kepada kita, setiap tetes darah yang mengalir dari hewan korban yang kita korbankan akan menghapuskan dosa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jemaah ada hal yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kita harapkan adalah ketika kita meninggalkan dunia ini, saat kita menutup mata kita untuk kali terakhir, saat itu dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat jenazah itu 4 takbir. Di takbir pertama Al-Fatihah, kedua sholawat, yang ketiga doa. Takbir yang ketiga kita bacakan doa. Doa apa kita bacakan? Allahumma fillahu, Allahumma filha. Yang kita doakan adalah, ya Allah ampuni bapak ini, ya Allah ampuni ibu ini, ya Allah. Yang kita harapkan ketika kita meninggal nanti, dan doa orang kepada kita lah, ya Allah ampuni dosa orang ini. Ini menunjukkan sesungguhnya yang kita harapkan dalam hidup ini adalah keampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Di antara perbuatan, di antara amalan yang bisa menghapuskan dosa adalah saat itu kita menjadi peserta korban. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Nabi Ibrahim telah korbankan itu. Anaknya dia korbankan, harta yang terbaik yang dia miliki dia korbankan. Ini menunjukkan dan memberikan pelajaran kepada kita. Sudah berapa besar pengorbanan kita kepada agama Allah? Sudah berapa besar pengorbanan kita kepada tegaknya agama ini? Mungkin saudara-saudara kita di Palestina, di Gaza, di Rafah, saat ini mereka sedang berjuang. Mereka sedang berjuang untuk menegakkan kalimat Allah, untuk menegakkan kalimat tauhid. Dan saat ini juga mereka menegakkan hidup mereka. Mereka berjuang. Kita di sini apa yang kita perjuangkan? Hanya Allah minta sedikit waktu kita untuk datang ke masjid ini untuk beribadah. Allah hanya minta sedikit duit kita untuk menjadi peserta korban. Allah hanya minta waktu kita sedikit untuk membacakan Al-Quran. Jemaah yang berbahagia, sudah sebesar apakah pengorbanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Kita mengaku muslim, kita mengaku beriman kepada Allah, tapi sangat tipis pengorbanan kita kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pelajaran dari ibadah korban yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim dan keluarganya menjadi iktibar, menjadi pelajaran untuk kita bersama untuk menjadi manusia yang terbaik. Fa'tabiru ya ulil albab la'allakum turhamun. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum nafsi bi taqwallah wa qad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma fil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwas bi rahmatika ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma anzil rahmata wal maghfirata was sihhata wal afiyata wal barakata wal hidayata wassalam ala hadhihi jamaah. Allahumma fil lana dzunubana ya Allah yang Maha Pengampun. Ampunkan dosa kami ya Allah. Ampunkan dosa kami ya Rabb. Dosa yang dilakukan oleh telinga kami yang salah dalam mendengar. Ampunkan dosa kami ya Rabb. Dosa yang dilakukan oleh mata kami yang salah memandang dan melihat. Ampunkan dosa kami ya Allah. Dosa yang dilakukan oleh lisan kami yang salah berkata dan berucap. Ampunkan dosa kami ya Rabb. Ampunkan dosa kami ya Allah. Dosa yang dilakukan oleh hati kami yang salah menduga. Ampunkan dosa kami ya Allah. Dosa yang kami lakukan secara diam-diam maupun dosa yang kami lakukan di depan orang banyak. Hari ini orang boleh jadi tak melihat dosa kami. Hari ini orang boleh jadi tak melihat maksiat yang kami kerjakan. Tapi akan datang suatu masa ya Allah, akan datang suatu saat ya Allah, yauma tublas sarair, semua akan Engkau buka ya Allah, semua akan Engkau perlihatkan ya Allah. Tutup aib kami itu ya Allah, tutup aib kami itu ya Rabbal Alamin. Allahumma fil lana dzunubana ya Allah, ampunkan dosa kami, dosa ayah dan ibu kami ya Allah, dosa mertua kami ya Allah. Lapangkanlah hidup mereka, mudahkanlah urusan mereka ya Rabbal Alamin. Bahagiakanlah orang tua kami itu ya Allah, sehatkanlah mereka. Andaikan orang tua kami telah tiada, andaikan ayah ibu kami telah meninggal dunia ya Allah, mereka tak mampu lagi beramal, mereka tak mampu lagi beribadah, karena mereka telah terbebani di alam barzah. Tapi mereka masih memiliki anak ya Allah. Inilah kami anaknya ya Allah, inilah kami anaknya ya Allah. Mungkin ketika hidup di dunia kurang bakti kami kepada mereka ya Allah. Mungkin ketika hidup di dunia tak sempurna bakti kami kepada mereka ya Rabbal Alamin. Di tempat yang indah ini, di tempat yang mulia ini, di majlis yang mulia ini ya Allah, kami tunjukkan bakti kepada kami pada mereka ya Allah. Kami angkat tangan kami ini ya Rabbal Alamin. Kami mohon padamu ya Rabb, ampunkan dosa mereka ya Allah, ampunkan dosa mereka ya Rabb, ampunkan dosa mereka ya Rabbal Alamin. Jauhkan mereka dari siksa kuburmu ya Allah, jauhkan mereka dari siksa kuburmu ya Allah. Sejukkan kubur mereka, terangi kubur mereka ya Allah, terangi kubur mereka ya Allah. Jauhkan mereka dari siksa kuburmu, masukkan mereka ke dalam surga ya Rabbal Alamin. Allahumma fil lana dzunubana ya Allah, ampunkan dosa kami ya Allah, dosa istri kami, dosa suami kami, dosa anak-anak kami. Bimbing hati kami ya Allah, bimbing hati keluarga kami ya Allah, untuk senantiasa taat beribadah ya Allah, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim kepada istrinya, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim kepada anak-anaknya. Jadikanlah ya Allah anak-anak kami ya Allah, anak-anak yang soleh, sebagaimana doa Nabi Ibrahim, habli minas sholihin. Titipkan ya Allah kepada kami anak yang soleh, titipkan kepada kami ya Allah anak yang soleh ya Allah. Kelak suatu saat ya Allah, kami ingin ketika di usia tua kami ya Allah, anak kami berbakti kepada kami ya Allah. Ingin suatu saat ya Allah ketika kami telah tiada nanti, yang akan memandikan tubuh kami ini adalah anak kami ya Allah. Ingin suatu saat nanti ya Allah ketika kami telah terbaring, kemudian dimasukkan dalam keranda dan dibawa ke Masjid Al-Kausar ini ya Allah, jenazah kami yang menjadi imam kami adalah anak kami ya Allah. Ingin suatu saat nanti ya Allah ketika kami hendak dimasukkan ke dalam barzah kami, yang akan mengusung jenazah kami adalah anak kami ya Allah. Ingin suatu saat nanti ya Allah ketika kami telah tiada, anak kami tak lepas doanya kepada kami ya Allah, mendoakan kami orang tuanya Rabbal Alamin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin fi Palestin wa fi ayyi makan ya Allah ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.